Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aymar Fandi Raya dari kelas 12 IPA 2 nomor 3 akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia yang berjudul Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer. Yang pertama, Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Kabinet Koalisi Pimpinan Masyumi. Yang pertama, program kerja meningkatkan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, konsolidasi penyempurnaan susunan parlemen. Yang ketiga, penyempurnaan angkatan perang. Yang keempat, memperjuangkan masalah Irian Barat. Yang kelima, ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional. Yang selanjutnya hasil kerjanya. Yang pertama, politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Yang ketiga, perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat. Kegagalan Kabinet Natsir. Yang pertama, masalah keamanan dalam negeri. Yang kedua, kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat membuat Natsir mengembalikan mandat. Kabinet Sukiman 26 April 1951 sampai 1952. Kabinet Koalisi Masyumi dan PNI. Program kerjanya ialah: yang pertama, tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, memperbarui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani. Yang ketiga, mempersiapkan pemilu. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Hasil kerja Kabinet Sukiman ialah: yang pertama, hambatan kondisi keamanan. Yang kedua, perseteruan berbagai elemen politik. Yang ketiga, permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia. Kegagalan Kabinet Sukiman. Penandatanganan dengan USA membuat Kabinet Sukiman dianggap tidak netral dan memihak blok barat, sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan Sukiman mengembalikan mandat. Kabinet Wilopo 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Koalisi PNI Masyumi PSI. Program kerjanya ialah: yang pertama, mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, meningkatkan taraf pendidikan, kemakmuran dan keamanan rakyat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda. Yang keempat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerja: mengalami banyak hambatan seperti munculnya sentimen kedaerahan. Yang kedua, konflik dalam angkatan darat berujung peristiwa 17 Oktober 1952. Demonstrasinya yang didukung oleh militer akibat campur tangan parlemen dalam urusan militer. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Muraya, Sumatera Utara. Kegagalan Kabinet Wilopo ialah mosi tidak percaya diri dari pihak oposisi dan diakhiri dengan pengembalian mandat. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Hamijojo 1 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Koalisi PNI dan NU. Program kerjanya ialah: yang pertama, mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, mengatasi gangguan keamanan. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerjanya ialah: dibentuknya panitia pemilu, sukses menyelenggarakan KAA di Bandung, hubungan dengan Cina membaik. Kegagalannya ialah: memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI, munculnya berbagai pemberontakan dan konflik di tubuh TNI Angkatan Darat yang terus berlanjut dengan mundurnya A.H. Nasution digantikan dengan Bambang Sugeng. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet dari Partai Masyumi. Program kerjanya ialah melaksanakan pemilu secara baik. Yang kedua, memberantas korupsi. Yang ketiga, membenahi konflik intern TNI Angkatan Darat. Hasil kerjanya ialah terselenggaranya pemilu 1955 dengan baik. Yang kedua, ditangkapnya Mr. Jody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman. Yang ketiga, mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD. Yang keempat, dibubarkannya Uni Indonesia Belanda. Kegagalannya ialah komposisi partai pemenang pemilu yang saling berseteru. Ini adalah gambaran pemilu 1955. Pemilihan umum diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Tahap 2 tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Dalam pemilu 1955 ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak. Yang pertama, Partai Masyumi. Yang kedua, PNI.
yang ketiga NU, dan keempat PKI. Kabinet Ali Sastro-Amijojo II, 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Program kerjanya ialah memperjuangkan masalah Irian Barat, mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh, menyumbangkan APBN. Hasil kerjanya ialah penandatanganan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno. Yang kedua, beralihnya kepemilikan perusahaan milik Belanda. Yang ketiga, kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Kegagalannya ialah kekecewaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Yang kedua, munculnya sentimen anti-Cina. Yang ketiga, munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya, 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959, disebut Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang disusun berdasarkan keahlian menteri di bidangnya. Program kerjanya ialah pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik. Yang ketiga, melancarkan pembatalan hasil KMB. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat ke wilayah RI. Dan yang kelima, mengintensifkan program pembangunan. Hasil kerjanya ialah pembersihan pejabat yang terbukti korupsi. Yang kedua, melakukan konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan negara. Kegagalannya ialah masih banyaknya pemberontakan dan gerakan separatis di daerah. PKI Madiun 1948, pemimpinnya ialah Musso. Latar belakangnya kekecewaan terhadap kabinet Hatta yang tidak mengikut sertakan golongan sosialis komunis. Kedatangan Musso dari Moskow membawa kebijaksanaan jalan baru. Musso yang merupakan politik kerjasama antara orang komunis dan politik anti-imperialis di bawah pimpinan kaum komunis. Musso menentang kabinet Hatta yang dianggapnya telah menjual bangsa Indonesia kepada pihak imperialis atau kapitalis Belanda. Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau disingkat FDR. Pada 18 September 1948, FDR atau PKI mengambil alih kekuasaan di Madiun dan Pati, lalu memproklamasikannya berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pemerintah bertindak menumpas pemberontakan PKI dengan melancarkan gerakan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel A. Nasution. Pada 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali. Musuh berhasil ditembak mati, sementara tokoh-tokoh lain seperti Amir Syarifuddin ditangkap dan dihukum mati. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, yang disingkat PRRI atau Permesta. Latar belakangnya ialah yang pertama, kondisi politik sistem parlementer tidak mantap. Yang kedua, kabinet tidak bertahan lama atau jatuh sebelum melaksanakan program-programnya. Yang ketiga, jabatan penting dan strategis diduduki oleh orang yang tidak berkompeten atau ditentukan oleh hubungan primordial dan kepartaian. Yang keempat, reuni Dewan Banteng menyepakati bahwa proses pembangunan, potensi dan kekayaan daerah akan digali semaksimal mungkin berdasarkan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Letkol Ahmad Hussein atau Ketua Dewan Banteng memutuskan untuk mengambil alih pemerintah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljoharjo dengan alasan tidak berhasil membangun daerah Sumatera Tengah. Di Sumatera Selatan dibentuk Dewan Garuda yang menuntut otonomi seluas-luasnya. Dipertahankannya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta meminta Kepala Daerah Sumatera Selatan Winarno dan Watmojo untuk menyerahkan kekuasaannya di Indonesia Timur. Letkol Sumal memproklamasikan Permesta yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Letkol Sumal menyatakan Indonesia bagian timur dalam bahaya, sehingga pemerintahan diambil alih oleh militer. Untuk meredakan Letkol Sumal menyatakan yang pertama, untuk meredakan pergolakan di daerah diadakan Munas dan Munap yang bertujuan membahas usaha pembangunan sesuai kondisi daerah. Pada 30 November 1957 terjadi usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini. Pada 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Juanda mundur dalam jangka waktu 5 x 24 jam.
Pemerintah bertindak tegas dengan memecat tidak hormat Ahmad Hussein dan tokoh pemimpin Dewan Banteng lainnya. KSAD AH Nasution membekukan Kodam Sumatera Tengah dan menempatkannya langsung di bawah KSAD. Pada 12 Februari, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI dengan Syarifuddin Prawijnegara sebagai PM. Pada 17 Februari 1958, proklamasi PRRI mendapat dukungan dari Kolonel Somba. Pemerintahan pusat bertindak tegas dengan melakukan operasi militer gabungan Sabta Marga di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani. Pada 14 Mei 1958, pusat pertahanan pemberontak di Bukit Tinggi berhasil dihancurkan. Pemerintah juga bertindak tegas terhadap gerakan Permesta dengan memecat Kolonel Somba. Pemberontakan PRRI atau Permesta dapat dilumpuhkan pada bulan Agustus 1958. Penyelesaian PRRI atau Permesta juga dilakukan melalui jalur perundingan dengan pimpinan pemberontak. Pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada para anggota gerakan PRRI atau Permesta yang kembali pada pemerintahan RI. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.